Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, dan segenap keturunan sahibul hal almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Kiai Al-Hajj Ahmad Zaini Dahlan, putra dari Kiai Haji Muhammad Kurdi, yang kita peringati haulnya di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ulama, para kiai, utamanya sahabat kami akhina fillah walillah Kiai Ahmad Salimul Afif, dan segenap keluarga besar beliau, ini kakaknya beliau hadir, adik beliau hadir semuanya, masya Allah. Dan juga Buya Sulaiman Jazuli, dan semuanya para habaib, para ulama yang lainnya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua jadi orang yang dapat berkahnya Allah Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita memperingati haulnya orang soleh. Memang tradisi mengenang orang soleh itu tradisi yang bagus. Kenapa? Karena sesungguhnya umat akhir zaman ini problemnya itu, kalau boleh dibahasakan, faqdut tarbiyah. Kosongnya tarbiyah. Kalau yang ngajar banyak, yang mentarbiyah itu yang langka. Saya nggak bilang nggak ada, langka. Kalau cuma menyampaikan ilmu banyak, yang bisa baca kitab kuning banyak, yang bisa ceramah lebih banyak lagi. Anak ini udah akhir zaman tuh ciri-cirinya qalilun fuqahauhu katsirun khutabauhu. Yang memang betul-betul alim itu sedikit, yang pintar ngomong banyak. Dari mulai ngomong yang benar sampai ngomong yang ngawur komplit semuanya udah ada. Iya kan? Dari mulai ngomong yang benar sampai ngomong yang ngawur itu semuanya sudah komplit. Makanya pentingnya ada acara haul semacam ini, biar kita ngerti tarbiyah yang benar itu yang bagaimana. Fakdu tarbiyah, kosongnya tarbiyah ini sebabnya karena dua hal. Satu, orang nggak mau berguru. Yang kedua, salah pilih guru. Ini problem zaman sekarang ini. Orang nggak mau berguru, kenapa? Kalau udah ada sosmed cukup. Ya, lihat di YouTube ceramah itu sudah cukup. Nggak usah lagi datang ke tempatnya kiai bawa kitab ngaji, nggak penting. Nah, itu di sosmed udah cukup. Atau kadang-kadang yang lebih kesian salah cari guru. Merasa udah hebat, oh saya punya guru. Ternyata gurunya aja masih perlu belajar lagi kadang-kadang. Anda kalau mau cari guru itu, orang itu kalau mau cari guru, saya ini kalau suruh ditanya sama orang, Habib saya cari guru yang bagaimana? Saya bilang yang pertama, kamu lihat sanad ilmunya jelas enggak? Ini dapat ilmu ini dari mana? Dapat ilmu ini dari mana dia dapat ilmu ini? Yang kedua, setelah itu akidahnya jelas enggak? Akhirnya jelas atau tidak? Yang ketiga, ini terakhir, sudah dua ini jelas, kamu mesti sholat istikharah lagi. Cocok apa enggak dia jadi gurumu? Kenapa? Karena udah akhir zaman sekarang ini. Coba lihat, Uya Elon, Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Ayahanda beliau Kiai Muhammad Kurdi. Sanad keilmuannya jelas. Bahkan punya kitab dalam bahasa Sunda, ya Kiai Muhammad Kurdi. Saya tadi malam baru tidur jam 1 karena cari referensi.
Referensi saya sampai teliti kitabnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, dan saya itu juga cari dari beberapa sumber. Masya Allah, Kiai Muhammad Kurdi ini punya kitab dalam bahasa Sunda, sesuai dengan informasi yang kita dapat. Nanti kalau salah dikoreksi sama Kiai Ahmad Salimul Afif. Dan sempat berguru di Mekah dengan seorang Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan dari informasi yang kita dapat juga, beliau pernah berguru dengan kakek saya. Kakek saya yang namanya sama dengan nama saya, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tadi yang Anda baca maulidnya ini, Maulid Simtud Duror, itu muallifnya namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi dulu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ini enggak ngantuk dengerin sejarahnya orang soleh, enggak ngantuk ya insyaallah ya. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu dulu tinggal di Hadramut di Yaman. Muridnya yang nulis kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi ini Habib sama Kiai, sumber semua ujung-ujungnya nanti ya ketemu sama aja sebenarnya. Makanya Anda hati-hati kalau di akhir zaman ini ada orang yang mau membenturkan antara Habib dengan Kiai, mau memisahkan ini jalannya Habib, ini jalannya Kiai. Ini hati-hati sama orang model begini. Dari dulu Habib dan Kiai itu sama jalannya. Sumber-sumbernya pun juga sama, nggak ada yang beda. Ini Anda lihat, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Hadramaut Yaman sama gurunya disuruh ke Mekah. Mekah kan pusatnya ulama, betul. Tapi ketika itu terjadi satu masa, ulama yang di Mekah itu rata-rata tinggalnya di Haramain. Dan mereka ketika itu usianya sudah tua. Yang jauh dari Mekah, masih area Mekah, jauh dari Mekah, itu banyak orang-orang awam yang nggak bisa ngaji ke haram dan nggak ada dai yang ngajar di sana. Dikirimlah ayahnya Habib Ali, namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, untuk dakwah di Mekah, dan pesannya kamu jangan berpusat di haram, tapi kamu cari orang-orang di sekitar Mekah, sekitar Madinah, untuk bisa kamu ajarin ilmu agama yang daerahnya jauh, yang gak sempat bisa ke haram. Akhirnya dakwah di sana, karena kealimannya diangkat jadi seorang mufti, Muftil Haramain Asy-Syarifain, bersama juga yang juga mufti di zaman itu adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kedua-duanya itu sama-sama menjadi seorang mufti. Kiai Muhammad Kurdi itu sempat ngaji dengan Kiai Ahmad Zaini Dahlan, jadi muridnya, dan juga sempat ngaji dengan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga sempat ngaji dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Yang tadi Anda baca Maulid Simtud Duror itu gurunya sama kayak Buya Elon ini, nyambung. Habib Ali itu ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu tafsir Al-Baydhawi. Jadi saya nggak ngarang, ini semua saya baca di kitab ini. Semua saya baca ada di kitab. Jadi sanad keilmuan kita ini insya Allah nyambung. Para Habib ini sanad keilmuannya jadi satu, nyambung semuanya. Nah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya saudara namanya Sodakoh. Namanya Sodakoh, bukan amal Sodakoh, bukan ya, namanya Sodakoh. Sodakoh punya putra namanya Abdullah bin Sodakoh Dahlan. Makamnya ada di Garut. Makamnya ada di Garut. Sayyid Abdullah Sodakoh Dahlan nikah dengan satu orang perempuan, seorang syarifah. Syarifah ini punya adik, adiknya ini ibunya Habib Anis, kakek saya. Jadi nyambung-nyambung lagi juga. Ini nyambung-nyambung lagi juga. Nah, itulah, jadi para ulama ini kita semuanya min masyrabin wahid, dari satu sumber minuman yang sama. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu seorang ulama yang luar biasa. Oke, kita tuh kalau ngenang orang soleh ini hati adem. Kenapa? Biar tahu nih ulama yang layak nih, kan orang tanya, siapa yang saya angkat jadi guru? Cari ulama yang ilmunya kayak orang dulu, akhlaknya kayak orang dulu, akidahnya kayak orang dulu. Itu dulu pernah, ini saya mau ceritakan kisah wafatnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi gurunya ayahanda dari yang Sohibul Hal, yaitu Syekh Muhammad Kurdi, itu berguru pada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dulu pernah terjadi satu masa paceklik, bahkan bukan cuma di Mekah, di seluruh dunia ketika itu. Paceklik, itu betul-betul ketika itu susah bahan makanan. Sampai saya dengar kisah ini dari salah seorang kerabat dekatnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi sumbernya valid. Jadi sumbernya itu insya Allah valid, insya Allah. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan ngarang apalagi cocok logi, bukan sama sekali.
Jadi Syed Ahmad Zainud Dahlan itu pada ketika itu dalam keadaan paceklik yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang punya tanah di haram itu, dia jual tanahnya dengan bahan makanan. Anda bayangkan itu Pak, jual rumah dapatnya beras. Anda bisa bayangkan, sampai seperti itu kondisinya. Jual rumah untuk beli beras ketika itu. Paceklik luar biasa. Akhirnya setelah itu Syed Ahmad Zainud Dahlan, kalau sudah kondisi begini, Sultan, Syarif Husin dan sebagainya itu datang sama ulama, ini gimana ini? Gimana ini? Ini kalau kondisi seperti ini terus banyak yang mati kelaparan. Ulas kata Syed Ahmad Zainud Dahlan, nggak akan ada yang bisa menyelesaikan permasalahan ini kecuali sahibu syariah Nabi Muhammad SAW. Cuma beliau yang bisa. Nggak ada, lainnya nggak ada yang bisa. Yang kita harapkan cuma Rasulullah SAW. Kita sekarang akan cari gimana caranya biar bala ini diangkat lewat tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya buatlah rombongan ulama-ulama semuanya. Ulama santri dari Mekah ziarah ke kota Madinah. Dari Mekah ziarah ke kota Madinah. Rombongan itu dibagi 3. Rombongan sepertiga yang pertama sepanjang jalan baca Sahih Bukhari sampai khatam. Rombongan yang kedua baca kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad sampai khatam. Rombongan yang ketiga menghatamkan Quran, hatam terus seperti itu. Di sepertiga rombongan ini perjalanan ke kota Madinah nggak ada yang sibuk main HP apalagi lihat YouTube, nggak ada. Antara yang baca Sahih Bukhari, yang baca kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, atau yang baca hataman Quran. Nggak ada yang sibuk mainan HP ketika itu. Rombongan ini akhirnya jalan sampai ke kota Madinah. Di antara rombongan itu ada seorang ulama besar juga, Sayyid Abu Bakar Syatoh. Penulis kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in. Ada itu Sayyid Abu Bakar Syatoh ada di situ. Kemudian juga ada banyak tuh Syekh Hasan Al-Yamani, banyak tuh ulama-ulama besar. Memang top, memang Syed Ahmad Zainud Dahlan itu rajanya ulama di masa itu. Ulama internasional ketika itu beliau. Dia kok ngumpulkan seluruh ulama se-Mekah, diajak berangkat ziarah bareng ke kota Madinah, ya enggak ragu kita. Bayangkan perjalanannya aja udah ditata serapi itu, orang yang mau ziarah udah digembleng hatinya seperti itu. Bahkan sekarang banyak buat ini ya, perjalanan ziarah Wali Songo, ya kan? Ya kira-kira jamaah yang ziarah itu di bisnya ngapain kira-kira? Kira-kira di bisnya ngapain itu? Iya, ini yang mau ziarah ini orang-orang pilihan semua ini, orang-orang pilihan semua. Ada yang baca Bukhari, ada yang baca Syifa, dibagi 3 kelompok. Sampai ke sana ziarah dan sebagainya. Nah, ada namanya Syekh Hasan Al-Yamani itu, Syekh Hasan atau Syekh Said Al-Yamani, ini yang saya lupa, Syekh Hasan atau Syekh Said Al-Yamani. Beliau ketika itu setelah ziarah itu kepingin bisa masuk ke Raudhah tapi ketika sepi. Masuk ke Raudhah ketika sepi. 24 jam ya, itu ditutup. Akhirnya Al-Yamani ini, Syekh Al-Yamani ini deketin yang jaga. Ya jaga. Zaman sekarang ya kasih uang rokok gitulah. Kasih uang rokok, kasih uang jajan. Manis-manis mulut ya, manis-manis mulut dirayu. Saya kepingin ada di Raudhah ketika tempat ini ditutup. Waduh, uang rokok udah diterima ini. Repot nih, uang rokoknya udah diterima soalnya. Gini aja, bisa gini aja. Nanti itu kan karpet digulung. Kamu sembunyi di gulungan karpet. Jadi nanti saya ini kamu gulung karpet, kamu sembunyi di gulungan karpet, di gulungan sedikit biar kamu bisa nafas. Kalau sudah ditutup nanti kamu keluar. Oh, enggak apa-apa. Sembunyi di gulungan karpet enggak apa-apa. Yang penting saya bisa di Raudhah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dengan puas. Akhirnya betul, Masjid Nabawi ditutup, berhasil itu beliau itu ada di sembunyi di gulungan karpet. Keluar dari susah sepi, keluar ibadah di Raudhah, sholat dan sebagainya. Setelah itu rebahan mungkin tidur. Capek kan, habis perjalanan. Tidur dalam mimpinya ketemu Nabi Muhammad SAW.
Dan mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, balaknya sudah diangkat. Balaknya sudah diangkat. Tapi akan ada balak yang lebih besar lagi. Ada balak yang lebih besar lagi. Nanti yang menggantikan Syed Abu Bakar Syato. Jadi kalau sekilas ucapannya Nabi belum memahamkan. Balaknya diangkat, akan ada balak yang lebih besar lagi, yanubu anhu Syed Abu Bakar Syato. Bangun tidurnya, ketika itu salat subuh, pintu dibuka, rombongan masuk, lihat, loh, kok kamu di sini? Iya, berhasil nginep ini, berhasil. Akhirnya setelah itu ketika itu semua ulama ngumpul, nunggu mau salat subuh. Oh dulu ulama salat subuhnya di masjid dulu. Ulama itu salat subuhnya di masjid. Sekarang ulamanya nggak tahu salat subuhnya di mana nih. Ulamanya aja nggak di masjid, apalagi yang bukan ulama juga. Salat subuh di masjid semuanya. Ketika itu orang-orang nunggu Syed Ahmad Zaini Dahlan untuk menjadi imam. Ternyata Syed Ahmad Zaini Dahlan nggak datang karena kabarnya sakit. Setelah itu yang jadi imam Syed Abu Bakar Syato. Setelah sholat subuh, setelah itu terdengar kabar bahwasanya Syed Ahmad Zaini Dahlan meninggal dunia. Berarti balak yang lebih besar yang akan terjadi itu wafatnya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Artinya apa? Meninggalnya ulama itu ternyata musibah yang lebih besar daripada kekurangan bahan makanan. Betul kan? Sekarang ini ulama di sekitar kita, Anda enggak cari. Anda lebih senang mengurusin bahan makanan daripada ngaji sama para ulama. Makanya, jadi orang-orang ulama kita yang dulu itu orang-orang yang punya kedekatan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Nabi Muhammad. Hadirnya dimuliakan Allah Ta'ala. Kita ini sekarang berusaha bagaimana syiarnya orang soleh ini kita hidupkan kembali. Syiar orang soleh ini bisa kita hidupkan kembali. Insya Allah lewat perayaan acara haul di siang hari ini kita semua bisa mengenal siapa Uya Elon, siapa Mamaji Babat Syekh Muhammad Kudi, dan siapa orang-orang soleh. Setelah kita kenal, ajarkan agar anak-anak kita mengidolakan orang-orang soleh. Anda biasa datang Maulid Nabi kan? Ya kan? Bisa datang Maulid Nabi, pasti. Setelah itu Anda juga sering hadir haul, ya kan? Masya Allah, haul di Malang Anda hadir, di mana-mana mungkin Anda hadir. Pertanyaannya, anak Anda yang usianya 7 tahun, 8 tahun, itu setiap hari yang diceritakan siapa? Rasulullah atau superhero? Naruto, ya. Pertanyaan saya gitu, anak Anda yang kecil ini yang diidolakan siapa? Ini Anda yang tiap hari maulid loh ini. Kenapa kok anak Anda cerita macam-macam bisa? Cerita pemain sepak bola bisa, cerita ini itu bisa, cerita orang-orang yang fasik bisa, cerita orang-orang kafir bisa, cerita manusia-manusia hayalan bisa, cerita Nabi nggak bisa. Nggak pernah kita malu. Bapaknya udah maulid, anaknya ceritanya nggak pernah cerita Rasulullah. Anaknya gak pernah cerita sahabat. Kalau anak saya itu kagumnya sama superhero, Beb. Gak ada yang lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tahu gak Isra wal Mi'raj? Siapa superhero yang bisa seperti itu? Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayabrudal farash. Perjalanan Isra Mi'raj yang dikisahkan sepanjang itu, Nabi Muhammad balik, tempat duduknya itu belum dingin, masih hangat. Anda hadir hal, Anda berdiri, tempat duduk Anda pegang, hangat. Sampai berapa jam kira-kira itu? Berapa hari itu hangatnya? Berapa jam? Paling hanya hitungan menit. Secepat itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Kesian anak kita nggak kenal sama Rasulullah, malah kenalnya sama Superman. Kenalnya sama Batman, kenalnya sama Naruto. Kesian anak kita, tanggung jawab dari orang tuanya itu semuanya.
Lah acara hal semacam ini nanti ngingetin kita semuanya hadirin, ngingetin kita semuanya untuk kita semua jadi orang yang mau menempuh jalannya orang-orang saleh. Lihat nih. Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala setelah itu membawakan ayat itu di dalam rangkaian ayatnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan di antara pengikutnya, pendukungnya, pembantunya, penolongnya, terserah makna ini bukan makna syiah dalam tanda kutip negatif, bukan ya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang antara zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab-kitab tafsir, kitab Al-Baydawi dan lain sebagainya, itu terpaut kurang lebih 2640 tahun atau 2460 tahun, saya lupa 2460 atau 2640, 2000 tahun lebih antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan di antara pendukungnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu menempuh jalan dakwah sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Punya akhlak, niru akhlaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sabar, kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena itulah sekalipun jaraknya jauh, bahkan sudah ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, tetap dikatakan pengikutnya Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang pintu peluang terbuka nih untuk jadi pengikut Nabi Nuh padahal jaraknya udah 2460 tahun, kita semuanya bisa. Kalau mau nih, kita semuanya bisa. Diakui kita semua jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Baru 1400 tahun, saudara. Baru 1400 tahun. Anda bisa. Allah Ta'ala nyatakan, ini memang hidupnya 1400 tahun setelah Rasulullah wafat. Tapi dia ini adalah orang yang sodik, yang jujur, yang sungguh-sungguh di dalam menghidupkan jalannya Nabi Muhammad SAW.